satu paket. Betul ya Pak ya? Karena Markus 16 dikatakan beritakan Injil, siapa yang percaya dibaptis akan selamatkan. Lalu Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, amanat agung dikatakan bahwa pergi beritakan Injil, siapa yang percaya dibaptis akan selamatkan. Jadi hanya percaya dan tidak dibaptis dipertanyakan selamat. Keselamatan ini bisa hilang, betul? Jadi harus dibaptis. Kenapa? Supaya dimeteraikan oleh air dan roh. Ya, jadi kalau di sini belum ada yang belum baptis, segera hubungi Bapak Gembala untuk dibaptis, disahkan. Setelah dibaptis itu nanti ada pengakuan dari surga. Inilah anakku yang terus kepadanya aku berkenan. Jadi kita berkenan di hadapan Tuhan, berkenan dalam hidup kita. Nah, kalau Tuhan berkenan dalam hidup kita dan kita berkenan kepada Tuhan, apa yang akan nggak terjadi? Semuanya terjadi. Semua yang surga itu akan nyata di bumi. Setuju? Nah, tadi ada beberapa kata. Tadi ada duit. Terus yang satu lagunya buat kami apa? Ingat. Keren. Dan sesuai dengan tema kita hari ini, sejuta kepada Tuhan. Sejuta kepada Tuhan. Yang pertama adalah setia, jujur, dan yang terakhir tak adalah sama. Ya, Bapak Ibu. Nah, ternyata di Alkitab itu mengajarkan kita tentang ketaatan, kesetiaan, dan kejujuran. Tujuannya kita berkenan kepada Tuhan. Setuju? Amin. Nah, dalam Ulangan pasal 11 mulai ayat 8 dikatakan begini: ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Nah, kita sebagai orang yang percaya, Tuhan mengajarkan kita supaya yang pertama kita percaya kepada Tuhan. Lalu yang berikut, kita harus setia mengiring Tuhan dan setia melakukan setiap firman yang tertulis di dalam Alkitab. Setia melakukan supaya kita berkenan pada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau Tuhan berkata akulah Tuhan, kita percaya, lalu kita tidak setia melakukan setiap firman yang ada, maka kita membohongi diri kita sendiri. Dan ingat, kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Ingat cerita yang terlentang, ya, tuannya percayakan terlentang. Ada yang 1, ada yang 3, ada yang 5, ya, betul? Nah, yang 1 dibilang, kok Tuhan hanya percayakan saya 1, kalau saya kembangkan, kalau rugi, nanti Tuhan saya menghukum karena saya tahu Tuhan saya jahat. Wah, pikirannya sudah negatif. Padahal firman Tuhan katakan Filipi 4 ayat 8, pikirkanlah yang benar, yang suci, yang mulia, yang baik, yang adil, dan jadi itu benar. Tapi namanya dasar manusia, ya pikiran negatif, akhirnya setan yang bekerja dan dia pikir negatif terhadap pimpinannya. Firman ini real di dalam gereja. Banyak jemaat, banyak pelayan-pelayan Tuhan pikir negatif terhadap gembalanya. Saya juga gembala, saya belum perkenalan ya? Belum ya? Tapi ada beberapa yang sudah kenal saya ya. Saya Pendeta Yunus Loko, saya penggembalaan di GBI WTC Rajek jauh, yang daerah hijau yang sulit tembus, tapi atas anugerah Tuhan kami mulai tembus dan sekarang sudah banyak gereja. Amin. GBI sekarang sudah 4 atau 5, lebih. Di Sukatani sudah ada 2 yang bukan. Wah, udah tembus. Pokoknya semakin dihambat semakin lambat, semakin dijepit semakin melencit. Seperti film Tom and Jerry. Semakin dijepit di sini dia semakin lompat ke sana. Itulah anak Tuhan, dan jadi kita bersyukur kita punya Tuhan yang kreatif. Katakan Tuhan kita kreatif. Semakin hambanya ditekan, semakin hambanya dipermuliakan. Setuju? Dan kami mengalami demikian Bapak Ibu. Hanya modal setia yang tadi 1 juta itu, 1 juta kepada Tuhan. Amin. Modal setia. Contohnya Bapak Gembala.
25 tahun penggembalaan di Duta Bandara. Saya baru berapa tahun? Tahun 2008 baru buka di Cengkareng, tutup Cengkareng, pindah ke Raja. Sampai sana bukan enak. Apa gak enak Bapak Ibu? Ini saksinya istri saya. Ya. Jadi, wah kita di demo Bapak Ibu, tapi hanya modal setia, jujur dan sejuta. Pokoknya kita berikan sejuta kepada Tuhan, ya, setia, jujur dan taat kepada Tuhan. Ya, amin. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita buka ayat pembuka kita. Lirik kiri kanan saya pikir ada proyektor. Itu tandanya sebentar lagi ada Pak. Ya. Kalau pakai proyektor makan aliran listrik. Pakai aja TV. Lebih hemat. TV aja. TV sama laptop satu udah beres. Kalau proyektor kuatnya gede Bapak Ibu. Saya dulu pakai akhirnya nggak pakai. Sekarang pakai TV semua. Tujuannya supaya memudahkan kita untuk dalam membaca firman. Ya, matanya udah seperti saya nggak bisa lihat di handphone, bisa lihat di depan. Amin. Nah, kita buka dalam Ulangan pasal 11 ayat yang pertama ya. Oke, Ulangan pasal 11 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Haleluya. Ya. Ulangan 11 ayat 8. Judul berikutnya adalah ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Nah, ternyata ini satu paket dengan setia, jujur dan taat. Nah, kita sebagai orang percaya tentunya kita punya figur untuk menjadi contoh atau teladan bagi kita. Nah, teladan atau contoh bagi kita itu figurnya adalah siapa? Yesus Kristus. Nah, di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa Yesus taat bahkan taat sampai mati. Ya. Nah, kita sebagai orang percaya pengikut Tuhan, murid-murid Kristus, ya. Jadi Tuhan panggil kita pertama kita jadi umatnya. Yang kedua dimuridkan. Yang ketiga kita akan dijadikan hamba. Lalu keempat nanti kita dijadikan mempelai. Setuju? Pertama Tuhan pilih kita, tetapkan kita, jadikan umatnya. Setelah itu dimuridkan. Dan setelah dimuridkan dijadikan hamba. Tujuannya untuk apa? Untuk melayani. Lalu yang keempat dijadikan mempelai. Akhirnya mempelai, tujuannya masuk surga. Nah, jadi Tuhan mengajari kita supaya kita pertama adalah setia kepada Tuhan, karena kita sudah kenal Yesus yang setia sampai mati, karena cintanya kepada saya dan Bapak Ibu. Yesus sangat mengasihi kita. Saya minta pemusiknya tetap di situ, boleh? Karena biasa jam begini kadang-kadang ngantuk ya. Betul ya? Betul? Karena Yesus sudah menjadi figur buat kita, maka kita sebagai umat pilihan, sebagai murid, sebagai hamba, sebagai mempelai, kita harus ikuti apa yang dikatakannya. Setia ikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ajarannya itu semua sudah di dalam Alkitab. Ya, sehingga semua ajaran yang ada dalam Alkitab itu tidak ada satu pun yang tidak digenapi. Semuanya akan digenapi, makanya kita harus ikuti supaya penggenapan firman Tuhan ini kita alami. Katakan amin. Kita baca bersama judul berikut dalam ayat ini, Ulangan 11. 1, 2, 3. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Nah, hari ini pilih yang mana Bapak Ibu? Ketaatan. Oke, dengarkan gembala. Kalau gembala arahkan Bapak Ibu, ikuti.
Coba semua lihat saya. Coba semua lihat saya. Nah, kan ketahuan semuanya. Jadi ikuti arahan gembala. Karena apa yang disampaikan oleh gembala itu semua ada dalam Alkitab. Amin. Nah, jadi kamu harus berpegang. Kita ganti kamu dengan saya. Jadi saya harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya apa? Kita kuat. Supaya kita kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Tuhan sudah kirim kita di daerah kebun mangga. Halo Bapak Ibu. Jadi harus dengar firman, dengar arahan gembalamu supaya kita kuat menduduki daerah ini, menguasai daerah ini. Karena peperangan kita bukan melawan manusia-manusianya, tapi roh-roh yang ada di dalam manusia itu. Kalau roh-roh di udara sudah dikalahkan, manusianya gampang, dia datang sendiri kok. Amin. Amin. Waktu COVID, banyak orang muslim yang saya baptis. Waktu COVID, ya, tiba-tiba mereka datang, baptis, kita kubur dalam air. Ada yang saya baptis di Tanjung Pasir sini di laut. Nah, sama keluarganya semua datang. Ada yang keluarganya yang datang. Sebelum kamu siap, siap. Tidak ada yang nanti gugat, tidak ada. Kalau ada yang gugat, bertanggung jawab sendiri, tanggung jawab sendiri. Jangan paut saya, ya. Dan itu kita lakukan selama COVID, Bapak Ibu. Karena hanya sejuta tadi kita berikan kepada Tuhan. Terus setia melayani. Sebentar jemaat datang, nanti didoakan sudah berhasil ditinggalkan. Betul ya Bapak Gembala ya? Betul ya? Kita sama. Tuhan Yesus juga seperti itu Bapak Ibu. Oh, sudah didoakan lepaskan dari roh setan, dilepaskan, sebentar dia balik lagi ke sono. Wah, dasar manusia memang. Tapi apakah kita harus mundur? Enggak mundur, kita terus setia melayani. Amin. Nah, karena jiwa itu milik Tuhan. Amin. Jadi kalau Tuhan mengajari kita untuk terus setia kepada Tuhan, terus dengarkan arahan gembala. Amin. Amin. Jadi harus pegang kepada apa yang disampaikan kepada kita. Baik setiap saat, setiap hari Minggu, setiap bulan dan sebagainya, atau mungkin setiap pagi. Betul? Kita harus dengarkan arahan itu. Kalau tidak ngerti, tanya. Sekarang banyak jemaat itu so tahu. Betul ya Bapak Gembala ya? Nggak mau tanya Bapak Gembala. Dia lihat di Google, akhirnya tersesat. Di Google ini kita sudah masuk pada era penyesatan besar-besaran. Di Google itu banyak hamba-hamba Tuhan palsu, guru-guru palsu. Mereka akan kumpul di Alkitab, di Timotius dikatakan mereka akan kumpulkan guru-guru mereka untuk memuaskan keinginan mereka masing-masing. Jadi kalau kita tidak dengar gembala kita akan tersesat. Kami di Najem juga alami seperti itu. Nasib kami sama Bapak Ibu. Sama. Tapi apakah kita harus mundur? No, tidak. Kita harus terus maju, setia kepada Tuhan. Setia melayani jemaat, setia melayani kemanapun Tuhan utus. Sampai hari ini, kadang-kadang saya pulang sampai rumah itu jam 12, jam 1 pagi. Terus saksinya istri saya. Sama ya Bapak Ibu Gembala ya? Sama ya? Sama. Itulah tugas gembala. Tapi apakah kita mundur? Oh, tetap setia, makin giat. Amin. Bukan makin tua, makin tuh ya. Dari dulu katanya tetap muda. Coba tebak umurnya berapa?
17. Si 17 Nah, amin. Tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia sampai mati, bangkit, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, memberikan Roh Kudus kepada kita supaya menyertai kita, mengajarkan kita, menginstruksikan manusia kita ini akan dosa supaya kita kembali kepada Tuhan. Kita bertobat karena Roh Kudus menyertai kita, karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi hari ini kita ada di tempat ini karena kasih setia Tuhan. Dalam hidup kita. Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita seorang yatim piatu. Dia tetap menyertai kita. Jadi kuncinya tetap setia pegang pada apa yang diperintahkan kepada kita. Amin. Ayat yang ke-9 dikatakan begini, dan supaya tujuannya yang berikut. Tadi yang pertama, kenapa kita harus setia pegang pada perintah Tuhan supaya kita kuat ya, amin. Lalu yang kedua adalah supaya kita umur panjang. Halo, siapa yang umur panjang? Umurnya berapa? 100. Jadilah seperti iman. Ada yang mau berapa? 70? Ada yang 80? Ada yang 120? Kalau di Kejadian pasal 3 ayat 6, Tuhan berfirman, rohku tidak akan selama-lamanya ada dalam manusia. Karena itu, umur manusia hanya 120 tahun. Tuhan sudah batasi 120 tahun. Kalau di Pemazmur 70, kalau buat 80. Tapi masih banyak yang lebih dari 100 Bapak Ibu. Banyak. Papa saya bulan Maret kemarin baru meninggal, 122 tahun. Kok bisa Pak Yunus? Pak Yunus umur berapa ya? Umur saya baru 50. Bulan Juni 51. Masih muda ya? Kok papanya umur 100 lebih? Papa saya istri pertama itu anaknya 3. Istri pertama meninggal. Mama saya anaknya 3 juga. Suami pertamanya meninggal. Janda sama duda kawin tahun 70. Janda sama duda kawin pada tahun 70. Lahirlah saya tahun 73. Sama adik saya tahun 75. Jadi kami 2 bersaudara. Nah, papa saya umurnya sudah 122, kemarin bulan Maret baru meninggal. Jadi kemarin saya pulang ke Kupang bulan Maret kemarin. Puji Tuhan. Dan saya sangat bahagia. Kenapa? Karena memberikan teladan. Sebelum ibadah kan jam 9. Kalau di Kupang ibadah jam 9 pagi. Jam 7 papa saya sudah masuk ke gereja. Saya tidak tahu, tapi cerita dari cucunya, ya, cucu ada 18, buyut ada 14. Ada ceceknya lagi, ada ceceknya. Ya. Jadi sudah turunan yang keberapa? 4 kan? Sudah genap firman. Teladan yang diberikan Allah adalah taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Sebelum ibadah jam 9, ibadah sekolah minggu dia sudah ada di gereja. Karena gembalanya cucunya. Gembalanya cucu ponakan saya, anak kakak saya, gembala. Ya, gereja ini besar-besar. Kalau di kampungnya apa ya? Di Kupang besar gereja. Nah, jadi saya, ini teladan yang luar biasa. Ternyata setia kepada Tuhan hebat, taat kepada Tuhan itu hebat. Jadi kita kalau sudah setia dan taat kepada Tuhan itu kita sudah jujur. Jujur itu otomatis akan ada karena menyangkut karakter kita Bapak Ibu. Kita akan jujur dalam segala hal, nggak akan nego-nego, nggak akan bohong-bohong. Amin. Jadi hari ini Tuhan mengajari kita
kita supaya kita terus taat dan setia kepada Tuhan. Tujuannya supaya ini kita kuat imannya, kuat percayanya, kuat juga firmannya. Hafal firman, ucapkan firman. Seperti Tuhan Yesus dicobai dalam Matius pasal 4, pencobaan di padang gurun. Kata Tuhan Yesus, manusia bukan hidup dari roti. Ya, betul? Ada tertulis kau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Jadi kalau kita kuat di dalam iman, percaya kita, dan kita kuat dalam baca firman, maka cobaan iblis yang datang pada kita akan berkata, ada tertulis. Dalam firman berkata begini-begini. Ketika kita khawatir, muncul firman, jangan khawatir. Betul? Karena dengan kekhawatiran kita tidak akan menambahkan sehasil hidup kita. Betul? Makanya firman Tuhan mengajar kita supaya kita dengar baik-baik, artinya nyimak sampai mengerti. Karena Yesus berkata, mereka yang dengar firman dan mengerti firman yang akan melakukan firman itu. Dalam kitab Yohanes, ya. Jadi kita harus dengar firman baik-baik dan kita mengerti firman itu. Nah, ketika sudah mengerti firman, maka firman itu akan bekerja. Roh Kudus akan mengerjakan firman itu sehingga kita mulai mengimani, dan firman itu kan jadi rema. Ketika firman itu jadi rema, iman kita naik sehingga apa yang kita imani itu akan terjadi. Setuju? Jadi harus setia melayani Tuhan. Nah, seperti lagu apa namanya, seperti wanita ya. Coba kita nyanyi sebentar. Coba di G. Oke, kita sabar. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus tetap baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, nangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus tetap baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai akhir ku menentukan kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Biar sampai akhir hidup kita melayani Tuhan. Tetap setia, apapun tantangannya, apapun prosesnya, ikuti saja proses itu, karena semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Ayat yang berikut. Dan supaya lanjut umum di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Jadi Tuhan berjanji untuk memberikan kebahagiaan bagi kita dan keturunan kita. Amin. Jadi apa yang Bapak Ibu hari ini tabur itu akan berdampak untuk keturunanmu, anak cucumu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu melayani, maka berkat-berkat rohani, berkat-berkat surgawi itu akan turun kepada anak-anak kita. Walaupun mungkin sekarang kita tidak melihat hasilnya, tapi
Nah, sampai mutar-mutar seperti bangsa saya. Berapa puluh tahun? 40 tahun. Yang hanya berapa hari saja akhirnya sampai ke tanah Kanaan, tapi muter-muter karena pemberontakan. Sebentar percaya Tuhan melihat mujizat, wah semangat, wah Tuhan itu hebat. Begitu besok ada tantangan, mana Tuhan kita? Lebih baik pulang ke tanah Mesir sana itu. Kita tinggal makan minum. Di sini kita haus tengah mati ya. Betul? Di sini kelaparan. Nggak mau ikuti proses. Banyak anak Tuhan, orang percaya, hamba Tuhan, stop sampai di proses itu. Tidak bisa lewati proses itu. Betul? Makanya apapun prosesnya, terus taat dan setia kepada Tuhan. Biar sejuta kita berikan kepada Tuhan, setia, jujur dan taat kepada Tuhan, supaya hidup kita ini berkenan dan keluarga kita. Jadi apa yang kita tabur hari ini dampaknya untuk anak-anak kita. Turunan kita berarti di depan ya, bukan di belakang. Kalau belakang kan dari moyang. Belakang kan cuma sejarah. Kalau depan kan ada hari depan. Bukankah Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, untuk memberi hari depan bagi kamu. Amin. Dan rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera, untuk memberi hari depan kepada kita. Rancangan Tuhan itu indah, baik dan luar biasa. Dulu saya tidak tahu melayani di Jakarta. Dan ketika umur 15 tahun saya sakit selama 1 tahun Bapak. Sampai keluarga bilang, wah udah meninggal. Dan berobat kemana-mana, ke dukun apalagi, dukun nggak percaya. Dukun hanya bohongin kita. Jangan coba-coba ke dukun, nanti Anda dipermainkan. Bohong, nggak sembuh-sembuh. Suatu hari ada KKR di GBI. Tuhan pakai GBI itu menangkan banyak orang. KKR di GBI Mawar Saron, Soe. Tahu Soe Pak? Soe itu tahun 65 itu terjadi benturan Roh Kudus. Air berubah menjadi anggur. Tiap bulan September itu dirayakan, dari seluruh dunia itu turun ke sana untuk doa. Semua negara datang. Tanya petinggi GBI, ya Pak ya, keluar di majalah, jadi keluar terus. KKR di situ saya hadir, yang keluar itu Rev John dari Singapura, orang India yang itu biasa dipakai di Berias, dulu dipakai GBI juga. Bisa lihat yang lumpuh bisa berjalan, Bapak Ibu. Kita di gereja lama kan mana lihat begitu. Tiba-tiba yang buta bisa melihat. Tiba-tiba yang tadi tangan begini bisa begini. Nggak ada. Gereja lama nggak ada. Yang tadinya lumpuh tiba-tiba bisa jalan. Lihat yang mata sendiri. Muncullah iman saya. Tuhan, saya mau sembuh dan mau jadi seperti hamba Tuhan. KKR yang ketiga loh, malam ketiga. Wah, di kota saya itu terkenal dingin. Kalau pakai pakaian harus pakai kaos dalam, pakai sweater, pakai jas hujan, baru bisa anak. Jangan hanya hidung yang kelihatan. Itu hidung kalau pegang dingin banget. Saat itu Tuhan jawab saya, hamba Tuhan berkata, Rev John berkata begini, malam hari ini yang sakit apapun akan disembuhkan oleh Tuhan. Dan saya terima itu, saya berkata, Tuhan saya mau sembuh dan saya mau melayani seperti hamba. Saat itulah saya disembuhkan Tuhan. Yang tadinya dingin pakai jaket tiba-tiba keringat, panas-panas, dan penyakit hilang tiba-tiba. Tahun 1991 akhirnya saya ambil keputusan, besok pagi saya langsung masuk di sekolah teologi, saya daftar. Diterima Bapak Ibu. Saya hanya tadi malam saya disembuhkan di KKR. Langsung diterima, tidak isi formulir. Itu petugas sekolah itu isi formulir sendiri. Dan akhirnya saya sekolah Bapak Ibu.
itu sekolah teologi yang praktik dari Petamburan. Puji Tuhan, saya bukan kedua. Disitulah Tuhan bentuk saya. Oh ternyata harus begini. Dibaptis, lalu belajar Alkitab, tiap malam harus belajar khotbah menghadap ke tembok. Khotbahnya cuma 5 menit Bapak Ibu. Habis paham khotbahnya. Bukan habis paham khotbahnya, habis kata-kata gitu. Ya pengalaman Bapak gimana mungkin juga ya seperti itu. Tapi karena modal setia terus taat dan jujur kepada Tuhan, akhirnya Roh Kudus mengajarkan kita. Amin. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27, pengurapan Allah yang akan mengajarkan kamu tentang segala sesuatu yang telah tertulis di dalam Alkitab. Jadi pengurapan Tuhan, kuasa Roh Kudus yang mengajar kita untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Jadi akhirnya setelah itu kami diutus. Saya diutus pertama ke perbatasan timur yang sekarang Malaka, Kabupaten Malaka. Perbatasan dengan timur dengan Indonesia. Ya, saya diutus itu. Di situ puji Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi, yang lumpuh berjalan. Kami doa puas tahu doakan orang lumpuh berjalan Bapak Ibu. Disitulah orang Katolik. Jadi dia percaya akhirnya mereka masuk Kristen dan bukalah satu cabang GBI. Pokoknya aturan GBI mantap. 12 orang dewasa buka. Betul ya Pak ya? Yang terjadi akhirnya bukan hanya 12 orang, 30-an lebih. Karena dari kakek, neneknya, sama anaknya, mantu, cucu, sama suami istri semua masuk. Karena orang tua mereka kan semua. Dan saya dipanggil oleh orang pengurus Katolik. Saya dipanggil. Saya bilang tanya aja mereka. Mereka yang mau sendiri. Puji Tuhan. Tuhan berkarya. Karena Tuhan memilih, Tuhan bentuk jadi murid dan Tuhan jadikan hamba. Sehingga pergi memberitakan Injil. Apa yang kita beritakan itu Tuhan berkarya di dalamnya sehingga orang percaya. Tahun 93 setelah gempa di Flores, yang gempa besar-besar di Flores itu, saya diutus ke Flores. Terjadi juga seperti itu. Orang lumpuh bisa jalan. Sehingga keluarga besar ini masuk Kristen. Dan setelah itu buka satu cabang gereja lagi GBI, namanya GBI Irsana. Allah Maha Kuasa. Ini salah satu